Bang. Oke. Jangan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, agar diperlancar kegiatan kita pada hari ini. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah. Jelas, Oke. Pak. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, materi pada hari ini akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan, di mana biasanya kita mencari informasi. Silahkan Bapak Ibu raise hand. Yang kalau Bapak Ibu punya apa memerlukan suatu informasi biasanya kemana? Nanti yang menjawab akan diberikan nilai tambahan. Ya, Pak Suryadi, silahkan. Ya, terima kasih, Pak. Biasanya sih kita mencari informasi di perpustakaan, Pak, atau Mm-mm. di layanan publik. Oke, perpustakaan atau layanan publik. Oke, berikutnya siapa lagi? Ibu Dina, silahkan. Iya, mohon izin Pak. Mm-mm. Eh, biasanya kalau sekarang ya Pak, kalau dulu mungkin sering ke perpustakaan. Kalau Mm. sekarang ketika kita terdesak untuk mendapatkan informasi dengan cepat, biasanya kita pakai gadget Pak, pakai internet. Mungkin itu Pak. Oh, Terima pakai kasih. internet. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Silahkan. Oke, sudah. Berarti tadi ada perpustakaan, ada gadget, ada internet, media sosial juga bisa. Jadi selain perpustakaan pastinya ya tempat apa namanya tempat mencari informasi, tempat informasi di sana. Tetapi memang eh, cukup jarang yang menjawab perpustakaan. Biasanya masyarakat ketika menjawab eh, ketika menemukan pertanyaan di mana biasa mencari informasi, pikiran pertamanya adalah Google atau search engine. Kalau sekarang ada tambahan media sosial ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nyari di pertanyaannya di mana mencari informasi, media sosial. Atau kalau juga ada GPS ya. Kalau misalnya mau kemana, tersesat di jalan, gunakan penduduk setempat. Nah, GPS. Terus kalau media sosial, eh, biasanya kalau di Amerika misalnya remaja-remajanya ketika mau mencari tempat makan, mereka mencari lewat TikTok. Atau nih buat bapak ibu, cara bapak-bapak nih yang mau nyari handphone baru, carinya di YouTube reviewnya. Kalau ibu-ibu misalnya mencari resep masakan, carinya di YouTube. Nah, seperti itu. Jadi kalau sumber-sumber informasi itu kan bisa perpustakaan, buku, internet kalau sekarang ada media sosial juga banyak ya. Jadi sekarang itu banyak sekali sumber informasi itu. Kenapa sekarang perpustakaan semakin berat ya bersaing dengan platform-platform yang ada seperti itu. Nah, pencarian informasi ini
masuk ke dalam cakupan literasi informasi. Ya, materi literasi informasi ini setelah Bapak Ibu mengikuti materi literasi informasi ini, diharapkan Bapak Ibu uh, mampu menjelaskan konsep literasi informasi, terutama di perpustakaan sekolah. Kemudian materi ini disampaikan dengan pendekatan andragogi ya. Jadi tidak fokus hanya pada saya sebagai materi, tetapi juga bisa saja Bapak Ibu sharing, dan juga untuk metode ini saya tidak full ceramah interaktif, tapi juga nanti ada sesi penugasan. Itu kenapa dijadwalkan sampai pukul 16.15 ya. Nanti saya sesi Zoom-nya ini hanya sampai pukul 15. Sisanya Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas secara mandiri sampai pukul 16.15. Namun meskipun waktunya hanya sampai 16.15, bukan berarti tugasnya dikumpulkan juga pukul 16.15. Akan diberikan kesempatan sampai besok jam 5 pagi. Nah, buat Bapak Ibu yang mau sambil ngemil mungkin juga dipersilahkan. Jangan lupa nanti mengisi daftar hadirnya. Dan di sini juga ada tim evaluasi yang senantiasa memantau perilaku Bapak Ibu. Karena memang perilaku Bapak Ibu menjadi komponen penilaian juga buat Bapak Ibu. Dan dan saya mengambil penilaian dari yang sebelumnya itu penugasan mandiri, lalu yang kedua penugasan pada hari ini. Lalu Bapak Ibu buat yang mau mendapatkan nilai tambahan bisa dengan cara aktif di kelas, bertanya atau menjawab, itu juga bisa. Lalu kalau Bapak Ibu lupa misalnya terlewat 1-2 tugas atau 1-2 absen, tidak terlalu bermasalah selama perilaku Bapak Ibu baik, tidak melakukan sesuatu yang fatal. Bapak Ibu masih dapat kesempatan ketika nanti misalnya nilainya kurang, di akhir akan ada remedial. Jadi tentu ada pembobotan ya dari setiap komponen penilaian, dan pembobotan terbesar adalah di post-test. Ini perlu saya sampaikan juga bahwa kalau untuk saya ya, setelah pukul 5 pagi besok pagi, tidak ada lagi yang boleh mengumpulkan tugas dari saya. Ini kalau saya pribadi. Baik melalui email atau lewat WA, apapun alasannya. Jadi memang dibatasi sampai besok pagi pukul 5 pagi. Besok sampai pukul 5 pagi. Oke. Nah, materi literasi informasi ini akan disampaikan oleh saya, Haryo Nurtiar. Biasa dipanggil Haryo. Saat ini saya menjadi Widyaswara di Perpustakaan Nasional dan juga Tutor Kearsipan di Universitas Terbuka. Pendidikan saya tempuh di S1 dan S2 Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia. Saya juga pernah menjadi pustakawan dan arsiparis di FISIP Universitas Indonesia. Ini beberapa media sosial saya yang bisa Bapak Ibu iseng-iseng kalau mau berkunjung. Kebanyakan postingan saya adalah tentang dunia perpustakaan. Nah, ini adalah salah satu karya yang sudah saya terbitkan, judulnya The Secret of Library Marketing, bahasa Indonesia. Penerbitnya adalah Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, terbit tahun 2022. Buku ini untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang ilmu perpustakaan. Dengan minat saya dalam bidang marketing, bisnis, dan juga profesi saya berkecimpung di dunia perpustakaan, saya mengawinkan konsep tersebut, lahirlah buku ini. Memang karena selain buku-buku tentang perpustakaan itu masih sedikit sekali ya yang berbahasa Indonesia, dan juga apalagi buku tentang library marketing. Dan buku ini gratis full text buat Bapak Ibu yang berminat, bisa mendownload
di LDK, sudah saya upload di sana dan bebas disebarluaskan. Oke. Nah, kita masuk ke dalam materi kembali ya. Jadi, saat ini kita ada beberapa istilahnya survival literacy. Ada beberapa literasi yang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Yang pertama adalah digital literacy. Digital literasi apa? Digital literasi adalah pengetahuan tentang dunia digital. Jadi di sini juga bisa masuk ke dalam media sosial atau misalnya penggunaan aplikasi-aplikasi atau misalnya Bapak Ibu yang misalnya menggunakan apa? Menggunakan beberapa aplikasi ya misalnya GoPay, Gojek misalnya untuk naik ojek atau presentasi online itu juga merupakan digital literacy. Kebanyakan orang sekarang sudah cukup ya untuk secara minimal menguasai digital literacy untuk bisa hidup ya. Tadi Bapak Ibu dengan uh, ponsel yang sudah sudah terkoneksi dengan internet misalnya ya baik misal ponsel Android ataupun iPhone, terus juga sudah bisa menggunakan media sosial, itu cukup literate digital. Tetapi memang ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, misalnya terkait dengan eh, privasi. Privasi misal privasi tentang baik privasi diri sendiri, privasi orang lain, terutama dalam menjaga datanya masing-masing. Kemudian survival literacy berikutnya adalah financial literacy dan ini terkait dengan finansial. Nah, sayangnya masyarakat Indonesia masih rendah dalam hal financial literacy. Jadi semua yang terkait dengan keuangan, lebih khususnya keuangan pribadi ya, keuangan individu. Masih banyaknya orang-orang yang terjerat pinjol, terjerat judi online, lalu juga tingkat nabung yang masih rendah, terus investor saham yang masih baru sekitar 1-2% ya dari seluruh penduduk Indonesia, lalu juga eh, yang punya ya investasi mungkin hanya sekedar seperti deposito emas atau kontrakan, tapi buat pengembangan asetnya masih kurang. Jadi terus juga cara pengelolaan uang yang buruk misalnya terlalu konsumtif. Nah, itu masuk ke dalam financial literacy. Yang berikutnya adalah health literacy. Nah, ini sudah mulai meningkat dalam hal kesehatan ya. Makin banyak orang-orang yang aware. Banyak sekali orang-orang yang kita lihat mudah sekali ditemukan di jalan orang-orang sedang berlari pagi atau sore ya, atau yang naik sepeda itu juga merupakan masuk ke dalam cakupan health literacy, literacy tentang kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah literasi yang sudah cukup tua, yaitu media literasi, tetapi sampai saat ini masih juga penting. Jadi ketika Bapak Ibu memaknai suatu berita, itu juga masuk ke dalam media literasi. Lalu melihat dari peristiwa tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi juga sudut pandang yang lain, ini juga termasuk ke dalam media literasi. Kemudian yang kita pelajari adalah information literacy. Information literacy ini terkait dengan kemampuan dalam mengelola, mencari, mengelola, menggunakan, dan mengevaluasi informasi. Jadi objeknya adalah informasi. Kalau digital literacy, objeknya digital, financial, keuangan, health, kesehatan, media literasi, objeknya media lebih lebih khususnya adalah media massa. Lalu yang keenam, meskipun tidak ada embel-embel critical literasi, tapi ini merupakan salah satu survival literacy saat ini, yaitu critical thinking dan problem solving skills. Jadi bagaimana
ketika kita menerima suatu informasi, kita tidak menelan mentah-mentah. Kita harus mempertanyakan apa maksud dari suatu berita misalnya. Siapa yang mengirimkan berita ini, sumbernya dari mana, maknanya apa, benar atau tidak. Lalu juga kemampuan dalam memecahkan persoalan. Jadi bagaimana suatu persoalan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang untuk pemecahannya. Apakah dia sudut pandang A, oh ternyata gagal, masuk ke sudut pandang B misalnya. Dan secara kreatif menyelesaikan permasalahan tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum ya? Oke, kita lanjut lagi. Lalu ini pertanyaan berikutnya. Silahkan Bapak Ibu menjawab. Apa itu literasi? Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau menjawab? Ya, Ibu Masito, silahkan. Mohon maaf, di-unmute Ibu. Maaf. Ibu Wati, Pak. Ya. Literasi adalah Ibu Wati. kemampuan seseorang untuk memahami, Saya Ibu Wati ya, mengevaluasi, Pak. menggunakan dan berkomunikasi dengan berbagai jenis informasi dalam berbagai konteks. Jadi tidak hanya terbatas dari membaca dan menulis, tapi juga tentang informasi yang ditemui serta kemampuan untuk menggunakan informasi tersebut secara efektif. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi kemampuan untuk bagaimana mengelola informasi dan menggunakannya ya. Oke. Terima kasih Bu Masito. Berikutnya Ibu Tini tadi ya. Silahkan Ibu. Halo Ibu. Ibu Watini, silahkan. Belum? Oke. Mungkin yang lain dulu. Ada yang lain? Ibu Watini, silahkan. Kalau mau mengutarakan pendapatnya. Saya izin, Pak. Iya. Bu siapa nih? Bu Juli ya? Ya, silakan Bu Juli. Literasi itu menurut saya kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi, Pak. Oke, kemampuan membaca, menulis, dan menggunakan informasi ya. Oke, sudah Ibu Juli? Sudah, Pak. Oke, baik. Yang lain? Ada lagi? Tadi Bu Watini jadi? Oke, kita lanjut. Jadi, ya, literasi itu pada dasarnya adalah kemampuan seseorang dalam mengelola, dalam memahami, dalam menguasai suatu bidang. Oh ya, ini Bu Watini, silakan. Iya, tadi maaf saya tadi terpental. Ini Pak, menurut saya literasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami informasi yang dia dapat, baik informasi apapun itu, baik informasi dari bahan cetak maupun dari bahan tayang, ya, bisa juga dari bentuk literasinya itu sendiri bermacam-macam, bisa literasi ilmu pengetahuan, sains, bisa juga literasi digital, kemampuan di bidang memahami hal-hal di bidang digital. Kemudian kayak literasi finansial, kemampuan seseorang mengatur finansialnya, begitu. Itu yang saya tahu sedikit, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Watini. Ada yang lain mau yang menambahkan atau mungkin punya pemikiran lain nih dari yang sudah dijelaskan oleh
Bapak dan Ibu? Tidak ada, oke. Jadi literasi itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam menguasai suatu bidang. Intinya itu. Jadi bidangnya apa saja? Macam-macam. Kalau bidang informasi seperti di perpustakaan ya namanya literasi informasi. Kalau bidang finansial namanya financial literacy, literasi finansial. Kalau bidang media massa mungkin seperti wartawan, tempat berita misalnya itu merupakan media literasi. Lalu misalnya ada juga eh, seseorang yang Literasi dalam hal budaya, digital misalnya budaya, literasi budaya. Lalu digital menguasai kemampuan dalam bidang dalam hal-hal digital, digitalisasi, digital penggunaan teknologi-teknologi digital. Kemudian ada juga literasi yang paling inti dan mendasar yang perlu dimiliki oleh seseorang. Ada yang tahu? Kemampuan membaca dan menulis itu adalah kemampuan numerasi dan literasi. Ya, dan numerasi dan literasi. Numerasi, kemampuan menghitung, membaca, dan menulis itu adalah kemampuan literasi paling dasar dan literasi inti. Oke. Belum ada? Nah, oke. Lalu, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, apa itu literasi informasi? Silahkan Bapak Ibu. Mungkin yang sudah membaca modul atau pernah mendengar literasi informasi. Silahkan Bapak Ibu. Oke, jadi literasi informasi itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mengelola informasi, mulai dari mengenali kebutuhan informasi, lalu menemukan informasi tersebut, lalu mengevaluasi kualitas sumber informasi dan kualitas informasi yang sudah ditemukan. Kemudian bagaimana menggunakan informasi tersebut dan juga bagaimana informasi tersebut digunakan secara etis ya. Itu literasi informasi. Jadi lebih kepada bagaimana kita mengelola informasi ya. Nah, lalu literasi informasi itu ada di mana saja? Literasi informasi itu ada yang pasti di perpustakaan itu pasti ada. Nah, perpustakaan adalah tempat informasi, gudangnya informasi misalnya. Jadi informasi karena memang perpustakaan core bisnisnya adalah informasi, jadi pasti disitulah tempat adanya informasi. Tapi sayangnya perpustakaan ini belum dimanfaatkan secara maksimal, baik oleh pengelolanya sendiri maupun oleh pemustakanya. Padahal masih banyak potensi-potensi besar yang bisa kita dapatkan di perpustakaan. Kita bisa melakukan penelitian di perpustakaan, kita bisa mendapatkan informasi dari yang ringan, mungkin sampai yang berat di perpustakaan. Lalu juga kita bahkan bisa berekreasi di perpustakaan. Kemudian sumber informasinya pun bukan hanya terbatas pada buku, karena banyak sekali jenis-jenis sumber informasi yang ada di perpustakaan. Dan formatnya pun bisa dalam format misalnya ruang-ruang diskusi, workshop, bedah buku, seperti itu. Kemudian literasi informasi di perpustakaan itu sendiri juga terkait dengan salah satunya contoh penerapan literasi informasi di perpustakaan adalah dengan adanya layanan rujukan. Layanan rujukan itu layanan yang kalau kita sebagai misalnya pemustaka membutuhkan informasi, bisa langsung ke layanan rujukan. Misalnya ada pemustaka nih, siswa sekolah misalnya sedang mengerjakan tugas makalah dari guru. Ke perpustakaan,
bisa bertanya kepada pustakawannya. Misalnya sedang mendapatkan tugas tentang Pancasila misalnya, membuat makalah tentang Pancasila. Bisa ditanyakan kepada kepada pengelola perpustakaannya, kepada pustakawannya, misalnya buku-buku apa saja yang membahas tentang Pancasila. Lalu pustakawan juga bisa mencarikan video-video terkait Pancasila. Kemudian juga bisa mencari banyak informasi berupa jurnal-jurnal di perpustakaan. Mungkin jurnal-jurnalnya tas ya, apalagi perpustakaan sekolah. Kalau perpustakaan perguruan tinggi kan memang punya anggaran khusus untuk melanggan. Kalau perpustakaan sekolah bisa memanfaatkan jurnal internasional dan jurnal lokal yang berbayar, jurnal ilmiah, melalui e-resource yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Karena Perpustakaan Nasional sudah melanggan cukup besar dana yang digunakan untuk melanggan jurnal-jurnal ilmiah. Dan untuk menggunakannya pun tidak sulit. Cukup dengan Bapak Ibu menjadi anggota Perpustakaan Nasional sudah bisa mengakses. Dan untuk menjadi anggota Perpustakaan Nasional, kita tidak perlu datang langsung. Bisa mendaftar melalui websitenya. Kemudian literasi informasi ada di mana lagi? Di dunia pendidikan. Nah, biasanya kalau kita baik di sekolah maupun di perguruan tinggi misalnya mencari informasi, biasanya kan tidak langsung, kalau orang nyari langsung saja ketikkan kata kunci di Google Search misalnya, atau di pencarian di media sosial misalnya. Padahal kita bisa mengekspor lagi, misalnya menggunakan fitur pencarian canggih di Google Search atau menggunakan filter di media sosial misalnya. Lalu juga di dalam dunia pendidikan juga bisa mencari jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Intinya bagaimana suatu informasi kita mengenali apa yang dibutuhkan, informasi apa yang dibutuhkan, lalu juga di mana kita mencarinya, bagaimana kita mencarinya, lalu kita evaluasi, kita kelola, kita gunakan, lalu dengan beretika tentu saja. Kemudian di tempat kerja. Nah, Bapak Ibu di sini kan juga pasti secara sadar atau tidak, Bapak Ibu menggunakan kemampuan literasi informasi dalam mencari informasi. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan informasi tentang sekolah lain misalnya. Bapak Ibu mencari di Google misalnya. Jadi diawali dengan secara tidak sadar Bapak Ibu menggunakan kemampuan literasi informasi yang diawali dengan menganalisis kebutuhannya, informasinya seperti apa, formatnya apa, kurun waktunya berapa lama, seperti itu. Lalu kesehatan, ini juga karena banyak sekali orang-orang yang sekarang dipermudah dengan informasi-informasi kesehatan yang ada di internet. Kadang orang sakit apa cari dulu di googling aja atau di YouTube misalnya. Tetapi kita juga perlu tahu sekarang ini kan eranya era misinformasi ya. Begitu banyaknya informasi, kita dibanjiri oleh informasi. Kadang banyak juga informasi-informasi yang menyesatkan. Itulah sebabnya kita perlu untuk memiliki kemampuan literasi informasi yang baik agar kita mampu mengevaluasi terutama informasi seputar kesehatan. Jadi karena kesehatan itu kan mahal ya. Jadi kita bisa tahu mana sih sumber informasi yang baik, sumber informasi yang bisa dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya. Kemudian media dan jurnalisme. Nah, ini sudah pasti wartawan ketika mau menulis berita biasanya dia juga mengumpulkan bahan-bahannya, bukan cuma hadir di suatu peristiwa misalnya, tetapi argumentasi dalam berita tersebut tentu didasari dengan informasi-informasi lainnya.
bisa dicari di perpustakaan, bisa dicari kalaupun bisa bertanya ke pustakawan rujukan seperti itu. Kemudian literasi informasi ditemukan ketika atau dibutuhkan saat pengambilan keputusan publik. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pemerintah. Minimal ketika menyusun suatu peraturan atau membuat kebijakan publik, si pembuat kebijakan publik minimal mencari tahu dulu keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang memang terkait kebijakan tersebut yang akan disusun. Tuh. Lalu juga mencari dalam menyusun kebijakan biasanya suka mengundang narasumber misalnya, mencari informasi terkait narasumber. Lalu penelitian. Penelitian sudah pasti membutuhkan kemampuan literasi informasi. Apalagi kalau penelitian itu kan memang membutuhkan sumber-sumber informasi yang berkualitas. Jadi tidak sembarangan, misalnya mengambil data atau mengutip dari Wikipedia, itu dilarang atau sebaiknya dihindari dalam suatu penelitian. Dan kebutuhan dalam penelitian biasanya informasi-informasi yang up to date. Kemudian juga informasi-informasi yang memang kualitasnya baik, misalnya seperti penelitian lain. Lalu juga ada buku seperti itu. Tapi kalau tulisan di blog atau Wikipedia biasanya dihindari. Kalaupun ada, bolehlah 1 atau 2, tetapi bukan hanya sebagian kecil saja. Kemudian ekonomi dan bisnis ini sudah pasti ketika seseorang misalnya atau pengusaha atau investor mau menanamkan modal, tentu dia memerlukan informasi berupa data-data mengenai wilayah tersebut, mengenai sektor yang akan dia investasikan uangnya. Juga dalam mengambil keputusan bisnis, misalnya kita mau membuat suatu promosi atau membuat suatu layanan atau produk baru. Tentu kita suatu pebisnis atau suatu perusahaan akan melihat data-datanya. Nah, data-data ini bisa ditemukan dengan pengetahuan literasi informasi yang baik. Kemudian di kehidupan sehari-hari ini misalnya ibu-ibu yang sedang mencari resep masakan, ini juga bisa merupakan contoh literasi informasi yang bisa diterapkan yang ada di kehidupan sehari-hari. Atau tadi ketika saya misalnya mau mencari handphone, saya biasanya mencari dulu di YouTube review handphone tersebut. Baru saya putuskan mau beli atau tidak mau beli yang mana, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, penerapan literasi informasi bisa diterapkan pastinya diterapkan di perpustakaan. Nah, penerapan literasi informasi ini bukan hanya penerapan kegiatan kegiatan di dalam literasi informasinya, tetapi juga bagaimana mengembangkan kemampuan literasi informasi. Jadi semua hal tentang literasi informasi. Itu sebabnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan di perpustakaan secara umum. Yaitu perpustakaan bisa mengadakan pelatihan dan workshop untuk literasi informasi. Bagaimana mencari informasi, bagaimana mengelola informasi, seperti itu. Kemudian perpustakaan juga bisa memiliki atau mengadakan layanan rujukan atau literasi informasi. Jadi kalau ada pemustaka yang bertanya tentang suatu hal, itu bisa langsung ke layanan rujukan. Jadi kalau di perpustakaan, kalau mencari koleksi, bisa langsung datang ke katalog, cari buku di raknya sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan di katalog, lalu ke bagian sirkulasi. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah informasi, pemustaka bisa langsung bertanya ke pustakawan reference di bagian layanan rujukan. Untuk layanan rujukan ini sendiri biasanya adanya di perpustakaan umum atau perpustakaan perguruan tinggi. Untuk perpustakaan sekolah biasanya dia embed ya, jadi satu
karena biasanya perpustakaan sekolah one man show ya, satu orang kepala perpustakaan untuk mengolah seluruh perpustakaan. Jadi dia juga layanan sirkulasi, dia juga layanan rujukan, dia juga mengadakan bimbingan pemakai seperti itu. Lalu penerapan literasi informasi di perpustakaan juga bisa diterapkan pada umpan balik pemustaka. Jadi berupa bisa kotak saran misalnya, bisa feedback. Misalnya dicatat nih pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan oleh pemustaka. Dari situ kita olah, mungkin ditaruh di website menjadi semacam FAQ, Frequently Asked Question. Bisa dari situ. Umpan balik ini pun bisa untuk memperbaiki kualitas layanan perpustakaan. Lalu penerapan lain di perpustakaan yaitu berkolaborasi dengan institusi pendidikan. Misalnya kita bisa belajar dari institusi pendidikan, atau misalnya kita kerjasama dengan perpustakaan di institusi pendidikan seperti kampus misalnya. Nah, kita ketika ada pemustaka yang mencari koleksi misalnya, kita bisa bukakan katalog dari perpustakaan lain juga. Perpustakaan misalnya perguruan tinggi untuk mungkin di sana ada buku-buku atau koleksi yang memang dibutuhkan oleh pemustaka. Kemudian juga bisa memanggil pengajar. Bisa memanggil pengajar untuk mengajari literasi informasi di perpustakaan. Lalu juga bisa membuka, ini untuk perpustakaan secara umum ya, bisa juga membuka peluang untuk PKL dari kampus-kampus yang memang ada jurusan ilmu perpustakaan seperti itu. Kemudian perpustakaan juga perlu melakukan promosi literasi informasi untuk promosi kegiatan pelatihan dan workshop, untuk promosi layanan rujukan seperti itu. Kemudian perpustakaan juga bisa melakukan kurasi konten. Kurasi konten ini artinya mengkurasi atau mengambil berbagai macam konten. Bisa dikemas ulang menjadi suatu pathfinder misalnya. Kemudian perpustakaan juga bisa bentuk penerapan literasi informasi di perpustakaan juga bisa dalam bentuk program penelitian. Jadi pustakawan mendampingi penelitian dalam hal suplai informasi dan juga suplai koleksi misalnya. Lalu yang berikutnya adalah penerapan literasi informasi bisa dengan memberdayakan komunitas sekitar. Perpustakaan menggait komunitas sekitar untuk memberikan pelatihan, memberikan sosialisasi, sekaligus melakukan promosi terhadap perpustakaan. Lalu ini adalah penerapan literasi informasi di online. Nah, kita bisa untuk literasi informasi online, perpustakaan bisa memberikan pelatihan atau sosialisasi dalam misalnya penggunaan mesin pencari. Bagaimana cara efektif mencari, penggunaan fitur-fitur mesin pencari. Lalu juga bisa diberikan kemampuan atau diajarkan kemampuan dalam mengevaluasi kredibilitas sumber online. Tidak perlu berupa workshop atau pelatihan, tetapi bisa juga berupa video di YouTube atau juga postingan di YouTube atau postingan di media sosial lainnya. Lalu juga memberikan edukasi dalam penggunaan situs web dan basis data yang terpercaya. Situs web itu banyak, tidak semuanya bisa dipercaya. Tetapi ada beberapa situs web yang bisa menjadi acuan dan cukup dipercaya. Misalnya situs-situs web pemerintah itu bisa. Lalu yang berikutnya pemberian pemahaman etika online. Nah, ini etika online ini sangat penting sekali di era sekarang. Bagaimana kita tidak sembarangan foto dengan memegang KTP, lalu mengupload KTP, memfoto surat
tiket perjalanan. Karena waktu itu ada kasus ya, dia mengupload tiket perjalanan dan ternyata tiket perjalanan itu diubah oleh orang lain karena tersebar foto tiketnya. Kemudian data-data kita digunakan misalnya dijual belikan, lalu juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk penipuan misalnya, untuk pinjol misalnya. Nah, ini terkait semua dengan etika online. Bagaimana kita memposting sesuatu yang benar. Ketika kita mendapatkan suatu berita atau kabar, misalnya di grup WhatsApp, selidiki dulu apa maksud pesan tersebut. Baca dulu seluruhnya, lalu pastikan bahwa asal pertama sumbernya adalah dari misalnya media-media massa yang bisa dipercaya, yang misalnya dari tempat-tempat yang memang bisa dipercaya. Kemudian literasi informasi secara online juga bisa digunakan untuk penelitian online yang mendalam. Kita bisa dalam melakukan penelitian bisa mencari sumber-sumber informasi yang tersedia secara online. Lalu penerapan lain dari literasi informasi untuk secara online adalah pengelolaan informasi digital, misalnya pengelolaan reference manager seperti Mendeley misalnya seperti itu. Kemudian kita juga perlu memberikan edukasi mengenai keamanan dan privasi online. Bagaimana misalnya kita tidak melanggar privasi misalnya ketika kita selfie di tempat umum. Nah, orang-orang yang tertangkap gambar kita itu dan kita posting di media sosial kita, kalau di luar negeri itu melanggar privasi kalau tidak di-blur. Kalau misalnya nggak jelas gambarnya, orang-orang itu nggak jelas, itu masih boleh, tidak melanggar privasi. Lalu kemudian pelanggaran privasi lain seperti apa? Kita misalnya memposting foto-foto anak kita yang masih kecil misalnya. Itu juga merupakan pelanggaran privasi. Dan untuk Bapak Ibu tahu bahwa sekarang dengan teknologi AI, misalnya memposting tanggal lahir, lalu misalnya anak kita diposting nih, tanggal lahir anak kita juga diposting. Itu bisa saja suatu hari nanti ada orang yang berbuat jahat lalu memfitnah anak-anak kita misalnya, diambil dari data-data tersebut untuk penipuan misalnya, itu bisa. Apalagi dengan teknologi AI seperti sekarang, bahkan suara kita pun bisa diganti dengan suara orang lain, itu sangat mudah. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu untuk misalnya memposting foto anak, informasi tanggal lahir, misalnya informasi kita mau kemana, misalnya perjalanan kemana, seperti itu. Misalnya ada orang lihat ini keluarga mau pergi ke mana, ke jalan-jalan, berarti rumahnya kosong nih, bisa nih dibobol misalnya seperti itu. Lalu keamanan online. Nah, mengenai keamanan ini, kemarin yang sempat heboh masalah pusat data nasional yang dibobol oleh hacker ya. Padahal hanya dalam waktu 11 detik passwordnya bisa dibobol karena terlalu mudah menggunakan password yaitu admin 123. Padahal kita untuk hal yang umum sekarang ini adalah untuk keamanan online, yaitu menggunakan 2 lapis keamanan, password yang sulit dibaca, terus juga selalu melakukan backup terhadap data. Memang kalau password itu kadang kendalanya kita mudah lupa ya. Kita bisa mencatat, kita catat. Lalu juga penggunaan media sosial ini juga hati-hati. Media sosial itu seperti pisau, kalau kita gunakan untuk masak, hasilnya adalah masakan, tapi kalau kita untuk melukai orang lain juga bisa. Di sini banyak sekali media sosial yang digunakan untuk
melakukan bullying misalnya, atau penipuan misalnya. Itu sangat mungkin sekali, jadi hati-hati. Nah, buat Bapak Ibu yang sebagai seorang guru dan juga seorang pustakawan bisa mengajari atau memberikan edukasi kepada siswa-siswa bagaimana penggunaan media sosial untuk tidak mudah percaya dengan orang asing. Kan banyak tuh sekarang cerita-ceritanya eh, anak-anak remaja yang di bawah umur eh, terkena kasus pelecehan seksual misalnya seperti itu. Kemudian penerapan literasi informasi online juga membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Jadi kita perlu mencurigai segala sesuatu di online. Apakah suatu berita misalnya benar atau salah. Atau bahkan misalnya yang waktu itu sempat viral ya, ada kiriman undangan tapi formatnya APK melalui WhatsApp. Kalau kita klik, data-data kita akan terambil. Itu metode phishing namanya. Metode memancing. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Lalu bagaimana penerapan literasi informasi di sekolah? Bapak Ibu bisa melakukan program literasi informasi untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum. Jadi ada tuh nanti di kurikulumnya mengenai materi literasi informasi. Bisa dengan cara pengajaran keterampilan pencarian informasi, misalnya praktek untuk mencari informasi. Kemudian praktek dalam mengevaluasi sumber informasi, memberikan edukasi untuk mengevaluasi sumber informasi. Lalu juga adanya proyek kolaboratif dan penelitian misalnya bersama siswa atau guru yang lain untuk membuat suatu karya tulis. Penerapan literasi informasi di sekolah yang lainnya adalah kita bisa memberikan edukasi atau memberikan latihan-latihan kepada siswa untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan keterampilan kritis dan analitis. Lalu kita juga bisa memberikan edukasi kepada mereka tentang bagaimana penggunaan teknologi dan alat-alat digital. Seperti cara penggunaan media sosial yang baik ya, yang beretika. Selama ini kan kemungkinan besar mereka hanya menggunakan ya langsung pakai aja, tetapi belum dimaksimalkan. Terus bagaimana etikanya mereka biasanya belum aware soal itu. Lalu juga bisa saja perpustakaan bekerja sama, sekolah bekerja sama dengan pustakawan sekolah. Misalnya untuk ada program literasi informasi di kelas misalnya setiap sebulan sekali misalnya. Lalu juga penerapan problem based learning, memberikan soal berbasis masalah seperti itu untuk mereka pecahkan. Literasi informasi juga perlu diterapkan di perpustakaan sekolah. Apa saja yang bisa diterapkan? Bapak Ibu bisa memberikan pengajaran keterampilan bagaimana mencari informasi, cara nyarinya di mana, sumber informasinya di mana. Kemudian kita berikan juga edukasi bagaimana mengevaluasi dan juga selain dari informasi yang didapat, juga mengevaluasi sumber informasinya. Lalu juga kita bisa mendampingi dari sisi penelitian, mendampingi dalam hal kita meneliti bareng dengan siswa atau kita juga memberikan kemampuan-kemampuan untuk pendukung dari penelitian. Atau bisa juga dengan menyuplai informasi-informasi yang dibutuhkan dari penelitian yang sedang dilakukan baik oleh siswa maupun guru. Kemudian kita juga bisa melakukan bimbingan individu, bagaimana cara mencari informasi, mengelola informasi, memanfaatkan informasi, seperti itu. Kita perpustakaan juga perlu menyediakan akses ke sumber informasi, baik koleksi misalnya berupa buku, lalu majalah, atau koleksi-koleksi yang bisa koleksi-koleksi perpustakaan lain yang memang bisa diakses
secara online, misalnya seperti e-resource milik Perpustakaan Nasional, atau sumber-sumber dari video misalnya seperti YouTube. Lalu selain itu kita juga bisa dengan mengembangkan koleksi yang relevan. Jadi kita bisa mengadakan koleksi atau menambah koleksi-koleksi yang ada. Tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Lalu kita juga bisa mengajarkan bagaimana penggunaan teknologi informasi, baik media sosial, teknologi misalnya seperti katalog, dan lain sebagainya. Kita juga perlu mempromosikan program literasi informasi ini kepada para siswa. Dan juga kita perlu berkolaborasi dengan guru dan staf. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak, Ya, silakan. tadi yang kolaborasi dengan guru dan staf. Mm-mm. Ini kalau kayak di sekolah saya, Mm-mm. kan perpustakanya itu seperti multifungsi ya Pak, Mm-mm. karena kita tidak punya ruang aula. Jadi kalau ada rapat dengan orang tua murid, kelas yang dipakai untuk rapat itu pindah tuh Pak ke ruang perpustakaan. Mm-mm. Apa itu termasuk kolaborasi dengan guru atau Oke. sekedar pemanfaatan ruang? Oke. Terima kasih Pak. Ah, Kalau kolaborasi dengan guru itu lebih kepada bagaimana eh, bagaimana pustakawan itu bekerja sama dengan guru dan staf untuk melakukan atau melaksanakan literasi informasi, program-program literasi informasi, misalnya meminta waktu untuk supaya kita sebagai pustakawan diberikan waktu untuk mengajar tentang atau memberikan edukasi terkait literasi informasi, atau bekerja sama dengan guru untuk membawa para siswa ke perpustakaan untuk bisa mengajarkan literasi informasi di perpustakaan. Kalau memang tadi pemanfaatan ruang misalnya itu bisa, tetapi bukan dalam kaitan literasi informasi. Tapi itu terkait dengan dengan layanan ya, dengan promosi Tempat gitu ya perpustakaan. Pak. Itu terkait dengan promosi perpustakaan. Jadi misalnya perpustakaan digunakan untuk rapat, tidak hanya para guru, mungkin rapat untuk organisasi kesiswaan gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke dalam literasi media. Literasi media ini ada beberapa aspek. Ada sumber media, ada pesan media, ada kredibilitas media, ada efek emosional, ada kreatif dan produktif, dan keanekaragaman perspektif. Nah, literasi media dalam aspek sumber medianya, kita perlu tahu misalnya suatu berita, sumbernya dari mana. Dari misalnya kantor berita mana, misalnya apakah dari Detik, CNN, atau dari media massa yang kurang jelas misalnya, atau dari blog. Lalu kita juga literasi media ini juga terkait dengan pesan media, pesannya dari isi pesannya itu tentang apa. Karena misalnya suatu media menampilkan suatu berita bukan nggak bisa langsung diterima seperti itu aja, tetapi juga pasti ada pesan-pesan di belakangnya. Entah dari sudut pandangnya, seperti itu, entah dari maknanya. Kemudian kita juga perlu mengenali kredibilitas media itu sendiri. Apakah bisa dipercaya atau tidak medianya. Lalu sumber media juga media itu juga dari berita juga memiliki efek emosional kadang-kadang. Misalnya banyaknya berita-berita yang bisa menggerakkan massa misalnya.
dengan dengan clickbait-nya seperti itu bisa bisa dengan ada berita dengan judul sensasional, belum baca orang sudah terpancing emosinya. Nah, literasi media juga bicara mengenai kreativitas dan produktivitas. Dengan adanya misalnya satu peristiwa, itu pun bisa dilihat atau dibuatkan berita dari berbagai sudut pandang, menimbulkan produktivitas berita itu sendiri. Misalnya seperti kasus yang kemarin misalnya ada satu kasus tentang judi online misalnya, bisa dilihat dari sudut pandang agama, bisa dilihat dari sudut pandang finansial, bisa dari sisi makro, dari sisi pemerintah misalnya. Kemudian dan itu terkait dengan keanekaragaman perspektif. Nah, bicara literasi informasi juga bicara mengenai hak cipta dan etika digital. Hak cipta itu intinya ada dua. Jadi yang pertama adalah hak moral, yang kedua adalah hak ekonomi. Kalau hak moral itu tidak bisa diserahkan, tidak bisa ditransfer. Misalnya, ketika kita mengutip tulisan seseorang, kita wajib mencantumkan sumbernya, siapa penulisnya. Bahkan ketika kita mengutip dari karya kita sendiri, misalnya dari buku kita sendiri, itu perlu mencantumkan sumbernya. Karena kalau tidak mencantumkan sumbernya, meskipun itu karya kita sendiri, itu bisa dikatakan sebagai self-plagiarism. Nah, komponen kedua yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi ini juga terikat dengan hak distribusi ya. Hak ekonomi ini bisa dipindah tangankan. Hak ekonomi apa? Misalnya, orang yang menulis lagu dapat royalti. Penulis buku dapat royalti. Itu hak ekonomi. Kalau hak moral adalah hak untuk misalnya disebutkan namanya ketika ada yang mengutip. Tapi hak ekonomi adalah hak ekonominya. Nah, hak ekonomi juga bisa dihilangkan, bisa ditransfer. Misalnya seperti tadi buku yang saya tulis, Bapak Ibu silahkan menyebarluaskan. Nah, hak ekonominya itu saya hilangkan oleh saya sendiri. Jadi silahkan disebarluaskan. Tetapi hak moral masih melekat. Jadi ketika ada yang mengutip tulisan saya di buku saya tersebut, maka dia harus mencantumkan nama saya. Begitu. Nah, bagaimana dengan hak ekonomi yang ditransfer? Misalnya seperti J.K. Rowling memberikan ada penerbit yang membeli hak ekonomi dari novel Harry Potter misalnya. Jadi ketika beli putus. Nah, ketika penerbit tersebut membayar dengan uang yang sangat besar kepada J.K. Rowling, J.K. Rowling menyerahkan tuh hak ekonominya. Jadi setiap buku itu laku, nggak lagi masuk ke kantongnya J.K. Rowling, tetapi masuk ke penerbit tersebut. Karena J.K. Rowling sudah mentransfer hak ekonominya. Tapi kalau ada yang mengutip kata-kata J.K. Rowling, dia tetap mencantumkan nama J.K. Rowling di situ. Karena hak moral tidak bisa ditransfer, tetap melekat. Tetapi hak ekonomi bisa. Hak cipta dan etika digital juga bicara mengenai dampak digital. Dampak digital ini misalnya banyak sekali berita-berita yang bahkan terutama misalnya di kalangan selebritis bisa menimbulkan fitnah ya, bisa menimbulkan fitnah, bisa menggerakkan massa, bahkan sampai menggerakkan massa seperti itu. Lalu perhatikan juga privasi, seperti yang tadi saya katakan. Ketika kita mengambil foto, hati-hati, jangan sampai melanggar privasi. Nah, hak cipta dan etika digital ini juga bicara tentang cyberbullying, misalnya di kalangan remaja. Dia dibully oleh teman-temannya melalui media sosial. Atau
para selebritis yang dibully di media sosialnya. Hak cipta dan etika digital ini juga bicara bagaimana menggunakan sumber informasi dengan cara etika yang baik. Lalu keamanan dan privasi digital. Keamanan dan privasi digital ini terkait dengan ada yang chat, izin ke toilet. Bagaimana kita menjaga data-data kita menggunakan 2 langkah keamanan. Lalu juga bagaimana kita mengamankan data. Misalnya menggunakan password yang tidak mudah ditebak orang lain. Rajin mengganti password, melakukan backup data. Kita rajin melakukan backup data. Kemudian juga ketika kita mendaftar di suatu layanan digital, misalnya yang harus mengupload foto KTP atau mau berfoto selfie dengan KTP, kita usahakan tuliskan watermark. Watermarknya apa? Tanggal dan instansi tersebut. Misalnya kita mau mendaftar jadi nasabah di bank A, maka tulis saja tanggalnya sama tuliskan nama banknya, bank A misalnya. Memang itu tidak bisa mencegah data kita bobol, tapi setidaknya kalau KTP kita itu bocor, kita tahu ini akarnya ada di sini nih, ada kemungkinan oknumnya dari bank tersebut misalnya. Nah, metode 4I itu merupakan bisa dikatakan sebagai salah satu model literasi informasi. Banyak sekali model literasi informasi di dunia ini. Salah satunya tadi 4I. Lalu apa saja model-model literasi informasi? Yang pertama ada Big Six. Big Six ini dia ada 6 langkah dan 6 aspek yang tercakup di dalam model literasi Big Six. Yang pertama adalah langkah pertama yaitu menentukan apa kebutuhan informasi. Tadi ada contohnya kan, misalnya tadi kura-kura dan penyu, apa yang mau dicari apanya, prioritasnya apanya. Lalu juga bahkan mungkin ada tambahan bagaimana cara kita mencari format seperti apa yang dibutuhkan. Lalu kurun waktunya. Kemudian kita buat perencanaan dalam pencarian informasi. Nah, setelah dibuat perencanaan, kita ambil langkah pencariannya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Kemudian, setelah informasi itu ditemukan, kita bisa mengevaluasi baik sumber informasinya dan juga informasinya. Lalu kita gunakan informasinya dan kita evaluasi prosesnya. Kalau tadi kita evaluasi sumber informasinya dan informasinya. Kalau yang keenam adalah kita mengevaluasi keseluruhan proses yang sudah dilakukan. Lalu model lain adalah 7 Pillars of Information Literacy Model. Dia ada 7 tahap, 7 pilar ya, maka 7 pillars. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua kita lakukan pencarian. Yang ketiga kita evaluasi hasil pencariannya. Kemudian kita organisasi nih. Kalau sudah, ternyata sudah tepat nih informasinya. Dan hasilnya kan banyak informasi dan kita sudah menyeleksi mana yang tepat, lalu kita organisasikan. Organisasikan itu misalnya di komputer dibuatkan folder-folder khusus, atau kita bisa menggunakan reference manager misalnya seperti itu. Lalu kita presentasikan. Presentasikan di sini bukan artinya kita melakukan presentasi di depan orang banyak, tetapi bisa misalnya presentasi berupa karya, misalnya seperti itu. Lalu kita kolaborasikan dengan informasi yang lain supaya lebih lengkap lagi. Dan kita menggunakan informasi-informasi tersebut dengan beretika, seperti itu. Model yang lain adalah ACRL Framework for Information Literacy for Higher Education.
Dia membahas 5 aspek dalam informasi ya. Yang pertama otoritas. Apakah suatu informasi itu bisa dipercaya kebenarannya? Lalu bagaimana pencarian itu dilakukan, strategi pencariannya. Kemudian kita perlu mengevaluasi sumber-sumber informasi dan informasi yang sudah didapatkan. HRL juga bicara mengenai keterampilan, bagaimana keterampilan kita dalam menemukan informasi dan menggunakan informasi serta mengevaluasi informasi, juga bicara mengenai etika dalam menggunakan informasi. Lalu model yang lain adalah ALA Information Literacy Competency Standard for Higher Education. Dia bicara mengenai akses. Bagaimana informasi itu diakses? Apakah aksesnya mudah atau tidak? Di mana kita bisa mengakses? Apakah gratis atau berbayar? Seperti itu. Lalu bicara juga mengenai evaluasinya. Bagaimana kita mengevaluasi informasi dan sumber informasi yang digunakan, yang ditemukan. Lalu bicara juga bagaimana penggunaannya, untuk apa informasi yang kita dapatkan. Misalnya, apakah ketika seorang ibu rumah tangga mencari resep, untuk penggunaan, misalnya informasi yang didapat adalah video resep di YouTube. Maka penggunaannya adalah menggunakan video tersebut untuk memandunya membuat suatu masakan. Lalu bagaimana kita mengkomunikasikan informasi? Misalnya, kita mengkomunikasikan dalam bentuk makalah, mengkomunikasikan kalau resep dalam bentuk masakan jadi, misalnya seperti itu. Kemudian kita menggunakan informasi tentu lagi-lagi dengan etika. Perhatikan etikanya. Model yang lain adalah the stripling model. Nah, yang pertama bicara mengenai bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan informasi, bagaimana kita mengakses informasi dan mencari informasi, bagaimana kita mengevaluasi informasi dan sumbernya, lalu bagaimana kita menggunakan informasi, dan dari situ kita mensintesis informasi, mendapatkan informasi. Lalu juga bagaimana kita mengkomunikasikan informasi. Lalu ada namanya Information Literacy Wheel Model. Dia bicara mengenai 3 aspek dari informasi. Yang pertama sumber daya informasi. Bagaimana, di mana informasi itu ditemukan, kita nyarinya pakai apa, platformnya apa. Lalu keterampilan literasi adalah bagaimana kemampuan kita dalam mencari informasi, menggunakannya. Dan yang berikut ada konteks literasinya. Dia membahas tentang apa, seperti itu. Lalu ada the 4 species of information literacy model. Jadi ada aspek personal dari suatu informasi, ada aspek praktis, ada aspek kritis, dan aspek posisional. Kemudian ada Disconnell 7 Pillars of Information Literacy. Bicara mengenai identifikasi kebutuhan, lalu menemukan informasi, menggunakan informasi, lalu dari penggunaan informasi itu kita mendapatkan pengetahuan, lalu kita mampu mengkritik informasi yang ada, kita reproduksi ulang, dan kita gunakan secara beretika. Manakah yang paling tepat untuk diterapkan di perpustakaan sekolah? Silahkan Bapak Ibu. Ini saya ada sebuah pertanyaan. Manakah dari semua model tersebut yang paling tepat diterapkan di perpustakaan sekolah? Kira-kira yang mana? Yang pertama tadi Pak. Yang 4I. Oh, 4I. Betul sekali. Saya juga sepakat dengan Ibu Masitoh ya. Iya, saya pun cenderung ke 4I tadi. Karena paling simpel. Dan inti dari literasi informasi kan 4I itu sebenarnya. Mengulang-ulang lagi. Yang lain hanya pengembangan. Oke. Nah, aspek dari semua model literasi informasi menurut Weber dan Johnston bahwa literasi informasi itu bicara mengenai keterampilan untuk menyadari akan kebutuhan informasi.
Yang kedua, bicara mengenai keterampilan dalam menyusun formula penelusuran informasi agar dapat mencari informasi dengan formula tertentu, entah dari memformulasikan kata kunci, menggunakan fitur-fitur lanjutan dari suatu tools atau search engine. Lalu ketiga, bicara mengenai keterampilan untuk memilih dan mengintegrasikan sumber-sumber informasi yang diperoleh. Jadi informasi yang diperoleh kita bisa pakai, misalnya dengan bagaimana cara mengutip, bagaimana kita masukkan ke dalam tulisan kita misalnya, lalu kita tulis ulang dan kita berikan pendapat kita misalnya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana bicara mengenai keterampilan mengevaluasi informasi-informasi tersebut. Bagaimana kita bisa mengevaluasi dari informasi-informasi yang kita dapatkan. Lalu kemampuan menyelaraskan dan memanfaatkan informasi yang sudah kita peroleh. Ini aspek-aspek literasi informasi yang sudah dari model-model yang sudah dijelaskan. Jadi ada beberapa aspek nih, ada yang selalu muncul nih, ada identifikasi kebutuhan informasi, pencarian informasi, kemudian juga ada evaluasi sumber informasinya, lalu juga ada bagaimana kita menggunakan informasi, bagaimana kita mengorganisasikan informasi, ada presentasi informasi, lalu juga bagaimana berbagi informasi dan etika dan serta tanggung jawab dalam penggunaan informasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut. Nah, ini ada beberapa cara dalam mengimplementasikan literasi informasi di sekolah ya. Yang pertama bisa menempatkan dalam program orientasi siswa baru. Jadi ketika masa MPLS ya, perpustakaan bisa bekerja sama dengan sekolah atau guru untuk diberikan satu sesi untuk menjelaskan tentang literasi informasi. Lalu juga bisa menempatkan sebagai bagian dari kegiatan program perpustakaan. Jadi tadi ada bimbingan pemustaka yang memang bisa kapan aja. Jadi ada siswa yang memang misalnya pengen pengen menguasai skill untuk mencari informasi. Nah, misalnya perpustakaan wajib untuk memberikan edukasinya. Kemudian bisa ditempatkan dalam program pendidikan pemakai. Nah, program pendidikan pemakai ini biasanya diberikan kepada pemustaka. Biasanya kalau di sekolah bisa ketika masa MPLS. Isinya apa saja? Bisa penjelasan mengenai perpustakaan, cara menelusur, cara menggunakan katalog, dan sebagainya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu, izin, Pak. oh ya, silahkan. Pak Akbar ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Tadi menarik Pak mengenai pojok baca ya Pak. Tadi dikatakan bahwa sudah di beberapa tempat ada pojok baca. Nah, termasuk juga di kelas Pak, di kelas saya juga saya ciptakan pojok baca Pak. Cuman untuk keefektifannya saya nilai masih belum efektif gitu Pak. Saya sudah memberitahu gitu anak-anak, silakan anak-anak baca. Ketika belum ada guru, ketika kalian istirahat, ketika kalian sambil belajar, ada yang perlu diambil sumber dari pojok baca kelas, silakan gitu. Saya sediakan Pak berbagai macam, dari mulai majalah anak-anak sampai novel dan segala macam. Cuman belum efektif gitu. Mereka baru menyentuh buku itu ke pojok baca kalau kita suruh gitu Pak. Kalau kita suruh gitu. Nah, jadi bagaimana Pak untuk mengefektifkannya gitu Pak? Seperti kita tahu literasi
anak-anak sekarang mulai menurun gitu Pak ya, yang tadi Mbak Najwa Shihab katakan memang menurun gitu, cenderung ke gadget gitu ya, cenderung ke teknologi. Tetapi yang menurut saya juga mereka yang tadi Bapak katakan belum aware gitu Pak, belum tanggung jawab menggunakan teknologi itu, hanya sekedar tren ya, TikTok, lalu game gitu, mabar segala macam gitu Pak. Belum ada yang mengarah ke pemanfaatan teknologi itu untuk literasi gitu Pak. Contohnya aja seperti olimpiade-olimpiade sekarang kan soalnya mulai banyak bacaan dan segala macam gitu Pak ya. Nah itu masih kesulitan gitu Pak anak-anak untuk mengerjakannya ya, soal-soal apa KKM gitu ya Pak ya. Itu kesulitan gitu Pak. Nah bagaimana solusinya gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, iya. Memang untuk kadang permasalahannya kita sudah menyediakan akses tapi pemakaiannya kurang. Itu permasalahannya biasanya ada yang pertama adalah minat dari apa namanya eh, apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh siswa terhadap yang ada di pojok baca atau di perpustakaan itu nggak ketemu. Jadi misalnya mereka membutuhkan buku-buku tentang novel, tapi perpustakaan sekolah tidak ada buku-buku tentang novel. Jadi nggak ketemu. Jadi pastikan dulu bahwa memang buku-buku yang ada itu memang sesuai dengan minat dan juga kebutuhan mereka. Eh, Lalu yang kedua bisa juga alasannya karena mereka itu tidak punya minat. Karena seseorang yang tidak punya minat, mereka biasanya rasa penasarannya kurang. Ketika mereka sudah minat tentang sesuatu, nah biasanya rasa penasarannya tumbuh. Misalnya, saya senang dengan game. Satu game, kalau nggak salah Tomb Raider. Waktu itu saya tidak suka membaca. Tetapi karena lalu saya ketemu sebuah buku walkthrough tentang game Tomb Raider. Lalu saya membacanya, gimana cara menyelesaikan game tersebut berdasarkan buku walkthrough Tomb Raider itu. Itu bisa seperti itu. Jadi bisa saja itu masalahnya masalah di minat. Jadi bisa saja pendekatannya melalui apa? Jadi jangan langsung ke mereka disuruh baca, yang ada mereka kadang malah pergi ketika disuruh baca. Nah, jadi tumbuhkan dulu minat terhadap sesuatu. Lalu kita supply. Eh, Banyak juga kan misalnya siswa-siswa itu yang sebenarnya mereka suka baca buku, misalnya baca buku novel. Tadi seperti yang saya bilang, tapi sayangnya di perpustakaan tidak ada buku-buku tersebut gitu. Kadang permasalahan itu tidak ketemunya antara kebutuhan dan keinginan. Masalah yang kedua kadang dari minat dari si siswa tersebut memang tidak memiliki minat. Kalau yang minatnya game, misalnya sayangnya memang buku-buku tentang game juga sedikit ya, seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai minat baca ini. Bagaimana, Mas Akbar? Ya Pak, baik Pak. Terima Hmm. kasih Pak. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pak, sedikit Pak, Oh ya, menyinggung silakan, menyinggung yang Pak. tadi Bapak bahas di awal ya tentang Ah, apa pencurian data nasional ya Pak ya. ah, ah. Nah ini juga perlu gitu Pak ya, mungkin perlu kita ajarkan ke anak-anak bagaimana rasa tanggung jawab gitu Pak ya. Hmm, Supaya ini saya bukan berbicara politis Pak ya, artinya hmm. supaya mereka ini kan penerus bangsa kita Pak. Nah ketika mereka nanti sudah menjadi pejabat, ada kegagalan dan segala macamnya itu, mereka harus mulai bisa bertanggung jawab gitu Pak ya. Nah, ini mungkin bagian literasi juga bukan Pak, supaya kita ajarkan ketika mereka membuat kesalahan ataupun apa, mereka ada rasa malu, ada rasa tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negaranya gitu Pak. Kalau kita lihat sekarang kan ya seperti itu aja Pak gitu Pak. Kurang Ya, ada ya. rasa tanggung jawabnya Pak, dari mulai atas sampai ke bawah ada kurang gitu Pak, etika dan tanggung jawabnya Pak. Terima kasih Pak. Iya baik. Iya itu juga termasuk salah satu apa namanya dalam literasi ya. Jadi terutama khususnya dalam hal etika digital misalnya, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap
data kita, bertanggung jawab juga terhadap data orang lain. Bertanggung jawab agar tidak melanggar privasi orang lain misalnya seperti itu. Betul sekali Mas Akbar. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Baik. Bapak Ibu, sebenarnya masih ada waktu sampai pukul 16.15, tetapi waktu ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengerjakan tugas mandiri. Sudah saya upload di LDK. Paling lambat tugas dikumpulkan pukul 5 pagi besok. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah? Tidak ada? Oke, baik. Mungkin saya cukupkan sekian ya Bapak Ibu untuk sesi Zoom-nya. Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan sesi penugasan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan juga mengisi daftar hadir. Ya, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak Haryo. sama-sama Bapak Ibu. Izin saya Terima kasih Pak N. Haryo. Ya, izin saya N ya Bapak Ibu ya, Zoom-nya ya. Ya, baik Pak. Ya.